Kali ini kita bakalan mau Mipola, mini podcast ala-ala ya, dan tentunya bersama pemilik dari perusahaan GMA ya, dan salah satu juga ada JPA ini sebagai merek brandnya. Jadi dengan siapa aku bakalan podcast atau berbicara atau ya ngomong-ngomong secara enak gitu ya. Langsung aja kalian nonton video ini sampai selesai. So guys, sekarang kita sudah ketemuan langsung dengan bosnya dari GMA ya, yaitu Pak Giman. Halo, Halo, Pak Giman ya. ya. Kita panggilnya apa ya? Nah, biasa Ko Giman aja ya. Siap. Ya. Jadi kalau kalian yang belum tahu ya, GMA itu inilah pemiliknya yang selama ini mungkin tak sembunyi-sembunyikan ya, karena selama ini saya dapat bocoran-bocoran dari Ko Giman tentang produk-produknya kan. Selalu saya blur gitu kan, takutnya nanti ada privasi sesuatu. Tapi hari ini karena selesai dari MotoGP Mandalika, itu saya dapat izin langsung untuk bisa bikin podcast singkat ya. Walaupun ini bukan podcast ala-ala ya Deddy Corbuzier gitu ya, tapi bakalan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget kalian tanyain. Sekaligus aku sudah rangkum ya pertanyaan top 5 dari kalian tentang produk dari GMA itu sendiri ya, terutama kalian yang selalu nanyain tentang JPA. Jadi kita bakal kupas tuntas hari ini ya. Jadi kalian yang penasaran dengan produknya dari GMA atau mereknya, dari perusahaan GMA dengan merek JPA, sekarang waktunya kita kupas. Jadi ini ada pertanyaan 5 ya. Jadi yang pertama itu adalah, apa sih kepanjangan dari JPA? Karena ini banyak banget yang nanyain. Kalau saya sih memang belum pernah nanyain tentang JPA ini ya. Tapi kalau GMA itu setahu saya ya, kayak ngambil dari namanya Ko Giman. Karena kan Giman, G-I-M-A-N ya. Jadi bisa diubah sedikit jadi GMA. Nah, kira-kira sebenarnya kalau GMA dan JPA itu ada arti enggak kok? Tolong dijelaskan ke subscriber saya. Iya, jadi terima kasih Andre. Jadi kalau GMA itu awalnya ya kita set nama apa ya, sudah cukup lama gitu ya. Akhirnya kita pikir GMA bagus banget nih, coba cek udah nama terdaftar belum gitu ya. Jadi saya pikir ingin menciptakan produk aksesoris yang berkualitas bagus ya, good ya. Jadi wah, GMA bisa nih good motorcycle aksesoris nih ya. Nama saya juga Giman kan, jadi bisa juga Giman motorcycle aksesoris ya. Tapi sebenarnya nama GMA itu ya diambil dari good motorcycle aksesoris. Kita ingin menciptakan produk aksesoris motor yang berkualitas, yang good ya gitu. Oke, ternyata ada kepanjangannya Good Motorcycle Accessories. Padahal yang waktu saya pikir adalah GMA itu gimana? Jadi sayang yang agak salah persepsi, walaupun memang ada sedikit nyambung juga ya. Tapi yang seharusnya adalah GMA itu Good Motorcycle Accessories ya. Betul. Nah, itu kan kalau GMA ya. Jadi GMA itu nama perusahaannya. Sekarang nama dari brand barangnya itu kan JPA, karena kan dari semua mereknya GMA itu kan JPA yang terkenal. Nah, kalau JPA itu sebenarnya ada kepanjangan atau ada arti khusus atau gimana kok? Tolong dijelaskan lagi. Oh iya. Jadi begini, GMA itu kan merek utama ya. Di bawah GMA itu kita ada beberapa merek. Jadi khususnya untuk JPA itu kita khusus untuk lampu ya. Jadi kita melihat gimana di pasar aksesoris variasi motor itu lampu-lampu yang berkualitas tuh masih belum banyak yang bikin atau bisa memenuhi gitu ya permintaan pecinta motor gitu ya. Jadi kita ingin bikin satu brand khusus ya untuk khusus lampu ya, lampu stop, lampu sen gitu ya, yang berhubungan dengan lampu itu. Jadi apa ya namanya ya, kita cari-cari gitu ya. Wah, kita kan seperti dulu kan kita kenal kalau produk-produk Jepang kan tuh yang berkualitas ya. Jadi kita ingin bagaimana kita ini orang Indonesia juga kita belajar untuk punya kesana ya, untuk kualitas seperti Jepang ya. Jadi wah, JPA itu bagus banget ya, Japan Product Quality kan gitu ya. JPA sendiri itu ngambil unsur nama dari Jepang karena pengen kualitas yang bagus seperti itu ya, kayak untuk yang JPA ya. Wih, ternyata
Kalau JPA ini dugaan saya sudah bener, ternyata ada unsur Jepang ya, walaupun tuh awalnya cuma dugaan aja, ternyata bener banget JPA. Widih, mantap. Pertanyaan nomor 2 nih kok, siapa pendesain dari JPA? Misalnya kayak yang nggambarnya, desain awalnya siapa, kemudian bikin kayak 3D-nya siapa, bla bla bla. Nah, tolong bagaimana? Kasih tahu siapa ide atau pendesain itu siapa? Oke, Dre, ya. Memang selama ini awal-awal membuat lampu JPA itu ya memang idenya dari saya sendiri ya. Jadi tiba-tiba dulu saya juga nggak tahu kalau saya juga suka punya taste untuk desain ya, tapi belajar lah, ini semuanya belajar. Jadi sama sekali nggak tahu kok bisa punya taste seperti itu ya. Tapi kita belajar juga sih, banyak melihat, banyak mengamatin, banyak pas kita melihat teknologi ya, banyak kan dari mobil-mobil bagaimana sudah advance ke depan itu, kita ambil ide atau insight-nya dari mobil, bagaimana kita bisa aplikasikan ke motor. Jadi ide dari saya, tapi yang desainnya itu saya ada tim partner saya dari China. Jadi mereka yang gambar 3D-nya, dan itu prosesnya cukup panjang ya. Kadang-kadang bagaimana maksud saya, tapi dikomunikasikan itu mereka kurang bisa terima ya. Jadi kadang berulang-ulang, debat-debatnya gitu ya. Debat sih enggak, tapi suruh ulang. Jadi perlu tim yang sabar ya. Maksud saya seperti ini, dia nggak ngerti, terus dia gambar kurang bagus. Jadi itu prosesnya cukup banyak. Tapi boleh juga ya, nanti sekali-sekali kita kasih tahu, ini sebelumnya desainnya seperti ini loh, tapi ada perubahan-perubahan kayak behind the skin-nya gitu untuk desainnya seperti itu ya. Satu saat mungkin kita bisa seperti itu. Jadi terakhir saya juga ada tim di Indonesia juga, orang Indonesia, bagaimana dia desain produk, sudah belajar dari luar negeri, dari Malaysia, dan dia lulus. Jadi tim saya juga untuk desain lampu. Jadi terus terang desainnya itu benar-benar kita orang Indonesia, walaupun memang kita ada partner di China. Iya, seperti itu. Paham. Wih, mantap nih. Karena waktu start tahun yang lalu ya, inget banget saya. Kalau kalian yang kalian atau yang inget, waktu itu saya ada bikin bocoran sedikit tentang stop lamp JPA Audi NMAX New ya. Pada saat itu belum di launching ya. Waktu itu belum launching. Kalau kalian pengen tahu videonya itu ya, cek aja di kiri atas ya. Pokoknya ada linknya di atasnya atau di kolom description. Jadinya waktu itu saya dapet info dari Kogiman sendiri ya. Dia bilang, ini lampunya bagus apa enggak? Ini cocok apa enggak kok di pasaran di Indonesia? Padahal pada saat itu ya, itu produk belum di fixing ya, cuman baru nanyain pendapatnya saya. Jadi bisa dibilang kalau Kogiman ini tuh ya ada juga sedikit konsultasi ke saya ya. Jadi untuk pasaran itu seperti apa, dan JPA Audi adalah salah satunya yang waktu itu saya dapat bocorannya, tapi saya nggak bilang itu adalah Audi dan motornya apa ya. Pokoknya gila itu, wah keren ya. Waktu saya lihat motor prototipe awal itu tuh, thank you keren banget. Jadi kalau sudah ada desain dari China, ada desain di Indonesia, itu bakal lebih bikin keren lagi kok ya untuk yang game ke depannya kok ya. Ya, semoga ke depan kita bisa lebih banyak terlibat lagi orang lokal ya, bisa menciptakan produk JPA. Gitu. Siap. Pertanyaan nomor 3 nih kok. Ya. Stop lamp JPA Honda Beat kenapa tidak ada? Itu kan banyak banget yang nanyain di kolom komentar ya. Bang, JPA yang Honda Beat ada nggak yang tahun sekian gitu. Ya, kalau saya kan jawabnya memang belum ada gitu kan. Terus yang ada beberapa nanyain, ini kok Vario ada, yang Vario terbaru ada, kemudian Honda Scoopy kok ada, kenapa Honda Beat sampai sekarang belum ada? Nah, tolong kok dijelasin kok kenapa Honda Beat sampai sekarang belum ada. Oh begitu ya. Ya, terima kasih nih pertanyaannya. Ya, ini juga masukan buat kita dan pertimbangan ya. Kenapa? Jadi sebenarnya kita juga coba riset pasar, tapi bagus juga nih Mas Andre ada terima inputan-inputan gitu ya. Kita sangat berharga buat kita. Kita juga melihat pasar bagaimana untuk mengeluarkan satu produk yang harus bisa mencapai nilai ekonomisnya. Jadi kita keluar produk baru yang minimal bisa mencapai ekonomisnya lah. Jadi target lah gitu seperti itu ya. Jadi kita juga ingin tahu lebih lanjut lagi ya. Biasanya untuk motor-motor Beat kan untuk harian ya, bukan untuk touring atau apa. Jadi dari
penilaian kita mungkin kita bisa salah ya. Bagaimana itu hanya untuk harian, jadi jarang sekali untuk dikotak-atik untuk aksesoris motor Beat gitu loh. Jadi biasanya untuk harian aja, sehingga pertimbangan kita kalau kita keluar motor Beat apakah bisa diterima atau cukup banyak yang untuk ganti lampu stopnya seperti itu, karena jangan sampai kita keluar dengan biaya yang besar tapi present pasarnya kurang bisa terima, jadi itu nilai ekonomisnya nggak capai seperti itu. Tapi kalau kedepannya banyak masukan-masukan itu bisa jadi pertimbangan buat kita sih. Oke, siap. Jadi ada semacam kayak nilai targetnya dulu supaya untuk bisa memproduksi suatu barang gitu. Betul. Iya. Nah, jadi aku barusan ada kepikiran kenapa kita nggak bikin challenge ya, sedikit bikin challenge di video ini ya. Kan kalian banyak nanyain tuh, Bang, tolong dong sampein ke bosnya JPA, apa namanya, bikinin stop lamp JPA Honda Beat ya. Kalau kita bikin challenge ya, kalian komen di video ini bisa komen 10.000 yang request stop lamp Honda Beat. Gimana kok? Jadi bikinin nggak kira-kira? Wah, besar banget. 10.000 komen. 10.000 komen deh. Iya. Oke. 1.000 komen yang minta stop lamp JPA Honda Beat bakal dipertimbangkan untuk dibikinin. Jadi kalian harus ngeramein ya stop lamp JPA Honda Beat. Pertanyaan selanjutnya nih kok dari orang-orang pengguna NMAX New dan Aerox New ya. Mereka nanyain ke saya itu headlight PCB JPA ya, untuk NMAX New dan Aerox New. Terus juga ada untuk nanyain untuk PCX 150-60 juga ya. Kenapa belum ada? Karena kan kalau yang NMAX All stop lamp belakang sudah ada, sein depan sudah ada, PCB sudah ada. Aerox juga sama seperti itu kan, stop lamp ada, sein ada, PCB ada ya kan. Tapi yang new itu kan tinggal PCB itu yang mereka mau cari biar sama-sama komplit JPA semua kan. Nah, NMAX New dan Aerox New termasuk juga PCX 150-60 itu kenapa sampai sekarang belum ada padahal motor sudah keluar. Oh begitu ya. Wah, ya pertama-tama kita kan ini kan produk baru ya, PCB di mana bagaimana kita mengganti PCB LED lampu depannya dengan fitur baru yaitu tambahan remote, bisa tahu motor kita parkir di mana ya. Jadi seperti fitur mobil ya. Jadi seperti itu. Jadi ini sebenarnya ini baru tes awal pasar. Jadi kita belum melangkah ke depan itu kan kita sebenarnya lihat pasar itu bagaimana bisa terima, karena itu untuk bikin produk baru seperti itu perlu jumlah yang agak besar. Tapi kalau misalnya banyak sekali yang minat seperti itu, kita akan pertimbangkan segera untuk kita tindak lanjutin gitu loh, untuk bisa New Aero, NMAX New ya, dan motor-motor yang lain seperti itu. Oke, jadi untuk yang NMAX New dan Aerox itu bakal dicoba di development, di pertimbangan gitu kok kurang lebihnya ya. Karena itu banyak banget kok yang nanyain, Bang, yang NMAX New ada nggak? Aerox New ada nggak? Oh sorry, baru adanya cuman NMAX All atau dan sama Aerox All aja, yang New masih belum ada itu. Nah jadi kenapa saya bikin podcast seperti ini ya kan, langsung tahu jawabannya seperti apa ya, biar nanti nggak nanya lagi, bang ini gimana gitu. Jadi sudah paham ya, kalau yang Aerox New dan NMAX New bakalan dipertimbangin dulu, tapi nanti kalau sudah ada bocoran barangnya tunggu aja dah. Jadi channel ini pasti bakalan, termasuk channelku ini ya, bakalan ngasih info lebih kalau ada yang baru ya. Terutama ini kan langsung ngomong sama bosnya ya, jadi ya pasti fix dong. Bukan bos lah, bis sekali. Bos bekas orang apa nih? Bekas orang stres. Ngolong, stres wong hebat gini. Pertanyaan terakhir ini kok ya. Sekarang kita ambil top 5 aja. Pendapat soal JPA, KW, imitasi, kopi dan sebagainya. Karena kan Kogema sendiri yang istilahnya kayak pemegang hak patennya dari JPA ya. Sekarang sudah ada yang kopi ya, setelah apapun itu dari motornya apa, produk tipenya apa. Nah seperti apa Kogema kok dari Kogema gitu ya. Iya, ini kopi ya, bukan teh ya. Oke. Jadi haus ini. Jadi memang tidak bisa dihindarin ya, memang di dunia memang semua dunia ada kita kopi ya seperti itu ya. Jadi ya memang kita ingin semua berteman ya, sesama kita ingin cari makan, sama-sama kita ingin berusaha ya. Memang prinsip saya sih saling menghargai aja sih sebenarnya, bukannya apa.
misalnya kita produk barang itu bukan hanya untuk cari untung, tapi kadang-kadang ada satu kepuasan ya. Kalau kita menciptakan satu desain dari ide kita sendiri, apakah dia berhasil atau gagal, minimal itu hasil karya sendiri ya. Tidak mengcopy 100% sama atau 90% ya. Jadi kita intinya sih kita hanya saling menghargai aja satu sama lain. Kita sama-sama kita berusaha, cuman hanya kita sama-sama kita coba berkreasi itu ada satu kesenangan sendiri ya. Kalau misalnya barang kita itu bisa diterima oleh pecinta motor seperti itu yang nggak bisa dihargai dengan uang sih seperti itu. Ya itu aja sih sepertinya. Kepuasan di batin lah kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Terus kok saya dulu pernah membuat video tentang membedakan yang ori dan KW seperti itu ya kan. Sekarang sudah ada improve-nya, yaitu ada yang awal-awal kan pakainya stiker hologram ya pertama kali. Habis itu berjalan waktu ada yang pakai emboss karena tulisannya JPA emboss timbul tulisan timbul lah ya seperti itu. Dan rumornya katanya sudah ada yang baru ini. Nah, yang membuktikan itu apa kok bisa? Iya benar ya, kita improve bagaimana supaya tidak salah ya. Kalau buat pecinta lampu JPA kita udah kasih emboss, stiker ya. Ya paling gampang ya bisa kontak langsung WA ke Mas Andre ini kalau untuk dapat barang original ya. Kedua itu kita tetap akan benar-benar perjelas untuk nanti bagaimana di shoot ya. Itu logonya benar-benar ada di produk belakangnya ada tulisan logo JPA sama stiker hologramnya dan seperti itu. Itu ya. Jadi sudah pasti patennya seperti itu ya. Iya. Jadi kalau kalian yang mungkin bingung nih ya, kenapa aku selalu dapat informasi JPA yang terbaru dibandingkan sama yang lain? Karena Kogiman sendiri yang WA ke saya, Dre ini loh ada barang baru seperti ini. Jadi kan saya dapat bocoran dong, dan bocornya itu saya sampaikan ke kalian. Tapi masih berupa ya bikin penasaran dulu lah gitu kan. Macam-macam tuh banyak kemarin ya, sampai orang nyarikin yang JPA-nya Aerox New, ya kok ya? Iya betul. Itu saya dikasih sampel ya, 1 biji, cuman saya toko lain belum ada. Bayangin, kita suruh review dan banyak yang nanyain, Bang saya di toko A, toko B, toko C, toko E belum ada ya. Sampai dibilangin saya ini palsu ya. Padahal itu barangnya ori dan itu dikirim langsung dari Kogiman. Jadi untuk yang JPA ya, ini saya bukannya besar mulut atau omong gede, enggak, tapi untuk yang JPA itu memang saya dapat informasi itu semua dari Kogiman, penjelasannya semua dari Kogiman. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apapun tentang JPA itu saya pasti konsultasi dulu ke Kogiman atau ke tim Kogiman gitu ya. Jadi informasi yang saya sampaikan itu sudah pasti 100% valid ya. Jadi gak usah khawatir. Kalau kalian yang pengen dapat yang ori ya silahkan hubungin saya, itu gampang banget kalau kalian mau order ya. Jadi Kogiman sendiri yang sudah bilang kalau mau order bisa di saya untuk opsi keaslian barangnya. Mantap ya. Mantap. Terima kasih Kogiman waktunya. Terima kasih. Sorry salah. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih untuk waktunya karena podcast ini ya, ini podcast ala-ala aja ya, bukan suatu yang kayak Deddy Corbuzier gitu ya sudah wah ini, tapi bisa tahulah Kogiman pemilik dari perusahaan JPA perusahaan GMA dengan merek JPA ini sudah tahu sendiri ya. Dan benar-benar waktunya yang ya sedemikian rupa yang mau disisihkan untuk saya untuk bisa podcast seperti ini. Terima kasih banget ya Kogiman ya. Senang sekali bisa ketemu Andre di Lombok nih di momen yang sangat istimewa di Mandalika ya. Seru-seruan MotoGP ya. Oke, terima kasih Kogiman. Sampai jumpa di lain waktu ya. Nanti kita kalau ada waktu bisa podcast lagi dengan bahasan lainnya Kogiman ya. Oke. Jadi terima kasih kalian juga sudah nonton video ini sampai selesai. Jadi jangan lupa untuk di subscribe ya dan share ke teman-teman kalian yang butuh-butuh soal JPA, informasi apapun tentang JPA, share aja video ini. Oke? Thank you.